Ya, ini awal dirinya di Jember, Jawa Barat, yang pertama kali untuk beribadah. Kita menempati di Pastor 3. Demikian. Ya, ini di Jember yang ketiga kali dari setelah Pak Ali Wiarjo. Ini tepatnya masih utuh. Ini tepatnya Pak almarhum Pak Darmo. Berarti ini yang dipakai untuk gereja ya dulu ya. Gereja. Wah, luar biasa. Ini nih keluarga kita. Tempatnya. Singkat cerita begini, Bu Jumadi, saya mau mau denger nih cerita yang saksi hidup kan, ya. Saksi hidup waktu zaman dulu Cikal Bakal, jadinya sekarang Getsemani yang akan kita rencana kalau Tuhan sayang kita mau bangun lebih besar lagi gitu ya, supaya nanti kita paling tidak banyak yang mendoakan. Nah, bisa cerita sedikit nggak tentang dulu itu katanya konon sebelum ini berkembang tuh ada warga yang dibawa ke mana gitu, mungkin ke Pulau Buru ya? Oh, bisa cerita sedikit? Kalau tepatnya itu saya mungkin lupa. Tapi kalau plus minusnya Pak, baik, itu tahun 80. Tahun 80 1980. Itu namanya? Namanya Pak Muhari. Pak Muhari ya. Terus itu datang dari Pulau Buru kan sakit. Datang dari Pulau Buru sakit ya? Sakit. Sakit terus dia itu ditanya sama adiknya yang namanya Bu Wagiem. Oh, Bu Wagiem. Yang tempatnya dulu dipakai gereja untuk persekutuan. Terus mau minta kesembuhan di kuburan, kan animisme, dinamisme masih berlaku ya. Zaman dulu. Dia tidak mau. Tidak mau. Aku wis duwe layang. Saya sudah punya surat baptis katanya. Dari Pulau Buru di sana dibaptis. Surat baptis itu dibawa ke GPIB. GPIB mana itu dekat pasar Bringharjo. Margomulyo. Terus sampai di sana suratnya itu terus entah selang beberapa hari Pak Yakub, pendeta Hara Yakub itu mengunjungi ke sini. Akhirnya tahu sakit, terus dibawa ke Bethesda, rumah sakit Bethesda. Sampai rumah sakit Bethesda, terus mungkin ya berapa, 2 hari atau 3 hari kan, ya lupa ya Pak, zaman dulu tahun 80-an itu tahu-tahu sampai di sana meninggal. Jadi mungkin sudah parah, meninggal sampai di rumah kan keluarganya susah ya. Betul. Nah terus Pak Mardi sama Bu Wagiem itu cerita-cerita karena ini orang di apa namanya dari GPIB ya, nanti kita serahkan GPIB. Jadi nanti dikembalikan lagi ke GPIB ya. Akhirnya apa Pak? Terus ya pokoknya segala macam dana dan lain-lain dari gereja GPIB sudah selesai. Sudah selesai mengurusnya, mau dimakamkan lucunya Pak, dulu kalau orang dulu kan banyak pelayat saya saksinya juga Pak, pelayat. Akhirnya kan ada berita kalau ininya orang Kristen yang meninggal. Oh, orang Kristen toh. Akhirnya orang itu pergi satu-satu. Kenapa? Karena memang takut, malu, ya, atau memang itu bukan? Mungkin belum tahu ya. Terus akhirnya masih ada yang tua-tua Pak. Terus ada yang pergi, pokoknya nggak mau lagi. Akhirnya sampai di sana juga dari GPIB
Nah setelah itu terus sorenya mungkin ya dulu itu sembahyangan ya Pak, saya ya kurang, jadi kan saya masih punya anak kecil, jadi saya ngurusi keluarga. Akhirnya terus Bu Mangun ini yang mukjizat Tuhan Pak. Bu Mangun itu tanya sama Pak Marti almarhum, atau Pak suami saya, Pak, kula niku pun kepotangan kali gereja ya Pak. Kula ajeng males nopo Pak. Saya mau membalas apa. Terus Pak Mardi itu kok sepertinya dipakai oleh Tuhan. Kalau gereja nggak memerlukan apa-apa, tapi Yumangun purun toh derek Gusti Yesus. Nah, titik awal Pak Mardi dipakai oleh Tuhan. Oh, yang rumahnya di depan ini ya tadi ya, di depan ya. Sekarang ada berubah itu ya, gitu ya. Yang siapa Pak? Pak Mangun. Oh dulu. itu ya, yang situ Pak. Iya, saya nggak tahu barat Sana. itu ya. Nah, terus Bu Mangun ikut saja sembahyangan. Terus mulai itu tiap hari Jumat dulu Pak sembahyangan. Namanya apa tuh, persekutuan atau ya namanya itu apa ya, cuma orang jantan kok, cuma orang-orang kita yang PIP dulu. Oh gitu ya. Tiap Jumat ada berapa orang tuh dulu? Ya 18, 17 ya. 18, 17 sampai akhirnya sekarang ya, akhirnya Pak Yakub itu bilang begini, pokoknya saya memakai Pak Mardi tidak usah pakai pilihan. Pak Mardi saya angkat sebagai majelis. Tidak pilihan loh Pak itu. Berarti awal cikal bakalnya Pak Mardi. Pak Mardi mengawali ya. Wah, luar biasa. Terus Pak Mardi, suami kan, suami ibu toh. Terus akhirnya itu terus tiap Jumat giliran. Ya giliran. Ya saking senengnya ini bapaknya Pak Darman ini. Wow, zaman Pak Darmo dulu. Iya, Pak Darmo ya. Luar saya biasa. nggak meninggikan suami saya ya Betul. Pak. Pada takut pada kesini. Bagaimana ikut Tuhan Yesus, bagian akhirnya berbondong-bondong. Luar biasa. Ya. Itu dari di daerah Janten toh atau ada yang dari luar? Janten toh. Oh, Janten toh ya, di lingkungan ya. Lingkungan. Terus saya sama Pak Mardi, Bu, kowe nak bu guru TK atau orang apa Pak? Nganu anaknya sekolah minggu. Iya. Nah, sekolah minggu piye? Engko tak undangke Mbak Wanti sama Pak Tilep. Oh, Mbak Wanti ya. Sekarang masih majelis beliau. Iya. Terus Mbak Wanti. Almarhum, terus saya ngumpulkan anak-anak sekolahnya di sini, sekolah minggu sampai Natalan. Iya, sampai kanan kiri pada luar biasa. datang. Iya. Akhirnya ya. Terus habis itu Pak Mardi ke sana ada anak STII. Terus ya itu. Jadi luar biasa ya pengikut. Terus begini lagi Pak. Tuhan ya. Akhirnya Pak Yakub itu merasa hutang budi malahan sama Pak Mardi. Oh gitu. Merasa karena Pak Mardi bisa mendapatkan jiwa banyak. Betul. Yang pertama kali membaptiskan itu 17 orang. Wow, luar biasa. Yang kedua 15. Terus akhirnya rentetannya tuh 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah terus Pak Mardi mau minta apa? Ada hadiah dari gereja. Oh gitu ya? Ya. Luar biasa. Akhirnya tahu-tahu dibelikan tanah 700 meter yang sebelah kuburan itu. Iya. Kok 17 meter? 700 meter. Ya? Ya. Oke. Itu Pak, terus luar biasa. rentetannya juga sampai ini juga dari Pak Mardi juga kan, yang untuk Getsemani. Iya, betul. Ya, dan kalau mau cerita itu luar biasa ya. Tapi paling tidak kan ada sejarah ya. Paling tidak ada sejarahnya, ada paling tidak. Iya, pelaku sejarahnya masih ada, artinya bisa mengetahui juga tentang kondisi. Tapi terima kasih loh, paling tidak kan sedikit kita sudah mengetahui. Untungnya ya Pak, gitu loh Pak. Kemarin waktu non sewu saya motong antara saya dengan Pak Mardi kan sakitnya itu bareng. Oh gitu. Saya pikir Pak, aku ki arep ninggalke kowe apa ya Pak? Wah, sok. Iyalah. Terus akhirnya saya ya Bapak tahu sendiri, saya masih awake kuru toh waktu Pak Mardi itu. Wah, penginjilan kok rasane seneng banget. Iya.
Berarti kalau penginjilan kan saya denger nih, Bu Mani kan seneng nyanyi dong satu lagu. Nah, yang lagu apa? Ayo lagu bahasa Jawa aja. Ya. Apa? Nyanyi Bapak mesti iso. Apa tuh? Sajeke nderek Gusti. Oh, sajeke. Oke, ya, bisa. Sajeke. Coba. Oh, di Palembang. Ya. Monggo. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Ada matur nuwun itu panjang banget. Itu betul. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Ya, Bu Marti, saya itu pernah dengar ya, artinya di gereja paduan suara atau dari Getsemani, silakan bisa maju ke depan. Itu Getsemani dari mana asalnya, Bu? Saya kan Getsemani dari mana ya gitu. Apa sekarang masih ada Getsemani atau sudah menjadi sektor? Tapi cikal bakalnya Getsemani itu awal dari mana, Bu? Ibu mungkin tahu ya, mungkin tahu. Dulu itu ada kebaktian di tempatnya Pak Darmo. Pak Darmo itu bapaknya Pak Barman ini. Oh ya. Terus kan mau minta mbok diberi nama di gereja yang kecil ini. Nah, terus antara Pak Darmo, Pak Ali dan lain-lain itu ada Bu Endang, ada Pak Mardi. Terus nggak mau ngasih nama, sudah Pak Mardi saja. Oh gitu. Ya. Terus Pak Mardi kalau berkenan, saya minta izin dulu sama Tuhan. Yeah. Saya berdoa dulu, mohon sama Tuhan Yesus supaya nanti diberi nama apa. Terus habis berdoa, Pak Mardi bilang, Pak, Bu. Grup Getsemani katanya gitu ya. Oh itu ya cikal bakalnya ya. Oh yang pakai kentongan-kentongan gitu ya. Betul ya yang pakai kentongan-kentongan itu ya. Ya saya pikir itu, terima kasih untuk informasinya. Ya, dan saya gitu. Biyen kula tanglet ngene Bapak kali dengan Pak Ali riyen pundi ya, Bu? Riyen ngene. Kalau kesukaan ini Riyen ngene Bapak. Nah, ini tak. Oh, Ngene Bapak kedua. Bapak niku kan bareng ngene Bumangun, ngene Bapak, ngene Pak Ali. Sampai Pak Ali itu rumahnya ini untuk gereja itu. Oh, itu begini. Belum ada. Si Briki? Enggak, oh, si Briki. Oh, nggih. Jadi betul loh, kan Ibu yang tahu dari Bumangun, Bapak baru Mali. Ngeten. Nggih, sip. Matur suwun sangat nggih, Bu. Sudah Sami-sami. kita sudah agak sedikit tahu juga sih tentang persekutuan itu. Kita matur nuwun sangat, Ibu. Sudah paling tidak kita sudah semakin tahu ya, walaupun memang sudah dijelaskan, artinya paling tidak saudara-saudara kita di Mentari bisa lebih mengenal lagi tentang kondisi di pos ya, masih pos ya di sini ya, masih pos Jogja Barat. Mudah-mudahan pos Jogja Barat bisa menjadi besar ya toh. Jadi mohon doanya untuk ya paling tidak untuk warga atau jemaat di sini supaya nanti banyak didoakan juga gereja kita supaya kita semakin lebih besar lagi. Begitu Bu Sumadi, matur suwun sanget. Sami-sami. Gusti berkahi, sehat-sehat, sedoyo nggih. Untuk anak cucu semua.
Nggih, Gusti berkahi. Ya, demikian sedikit tentang cerita tentang kondisi gereja Jogja Barat, ya, kalau boleh disebut sekarang masih pos gitu, pos Jogja Barat. Mudah-mudahan nanti ke depannya mohon dukungan doa dari sahabat Mentari dan warga jemaat yang ada di sini juga supaya bisa semakin besar, ya, dan semakin diberkati untuk pos Jogja Barat ini supaya bisa dilembagakan nantinya ke depannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sahabat Mentari, bagaimana kelanjutan dari video sejarah Gereja GPIB Margomulyo Yogyakarta ini? Ikuti episode selanjutnya ya.